Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah konten yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia, di mana saat ini kita sudah memiliki pelatih ataupun sosok bernama John Herdman yang dalam permainan bersama timnas Kanada dia menggunakan strategi 3-4-2-1. Nah, ini cukup menarik dengan apa yang sudah digunakan oleh Shin Tae-yong ya. Jadi dia itu memperkuat lini tengah. Kemudian ya dengan 3 back ini tentu saja pemain-pemain kita sudah hafal dengan formasi 3 back ya. Adapun juga dua hal yang penting dari seorang John Herdman ini, dia ada ahli strategi, kemudian dia juga seorang motivator yang handal dalam lapangan. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten kita setiap hari. Jangan lupa untuk bagikan konten-konten kita kepada rekan-rekan Anda. Dan ini juga berikan kritikan dan saran pada channel ini, dan juga berikan kritikan pada PSSI dan juga ketuanya Erick Thohir. Baik, pemirsa, saya akan langsung membahas bagaimana sosok John Herdman ini di tengah jutaan masyarakat Indonesia itu berharap pada sosok ini. Kenapa? Iya, karena timnas Indonesia telah pasca masa lalu yang cukup mengerikan. Di 2025 kita tuh gagal total. Nah, dengan hadirnya sosok John Herdman itu diharapkan mampu untuk mengibarkan sangsaka merah putih atau timnas Indonesia itu lebih tinggi lagi, sehingga nanti pada beberapa bulan yang akan datang di Maret itu ada FIFA Series. Namun kita akan bongkar rahasia dari seorang John Herdman, kenapa PSSI ini menaruh kepercayaan kepada pelatih asal Inggris ini. Yang pertama dia itu ahli strategi ya. Dalam strategi yang digunakan John Herdman, dia itu punya skema 3-4-2-1 ya. Formasinya adalah 3-4-2-1. Jadi kalau kita katakan hampir mirip dengan Shin Tae-yong, ya benar. Dia menggunakan 3 back dan memperkuat lini tengah dengan 3-4-2-1. Jadi ada winger di depan 2 dan striker 1. Ini cukup memberikan ruang kepada Ollie Ramani sebagai seorang striker dan 2 orang winger di belakangnya. Dan tengah itu memang memperkuat bagaimana menahan serangan dan juga melakukan serangan balik. Itu skema yang dimiliki oleh seorang John Herdman, dan dia juga bisa membaca bagaimana lawan itu bermain dengan taktik yang bagaimana, atau mungkin 4-4-2 atau yang lain ya. Dia bisa membaca ketika misal nih ya, lawan menggunakan skema yang cukup bertahan atau dia menunggu bola seperti yang sudah dilakukan timnas-timnas yang ada di Asia ini ya. Ada Australia kan juga mainnya begitu saat ini. Dia menumpuk pemain di belakang, kemudian menunggu kelengahan lawan, kemudian dia melakukan counter attack yang cukup cepat. Ini juga ditiru oleh Vietnam. Meskipun Vietnam juga pendekatannya hampir ya berbeda ya, karena Vietnam itu selalu overtaking ya, attackingnya cukup tinggi untuk dia melakukan attacking kepada lawannya. Dan ini John Herdman cukup bagus ketika nanti dia dipasang sebagai pelatih timnas, dan dia bisa membaca, oh ini mainnya kayak gini nih. Oh, dia akan merubah situasi, apakah formasinya akan dirubah atau bagaimana. Itu memang keahlian dari seorang John Herdman. Saya rasa dalam 10 menit, 20 menit dia udah bisa membaca, oh arah pelatihnya menginginkan pemainnya bermain seperti ini. Dia akan mengkondisikan pemainnya, lu rubah mainnya kayak gini. Itu yang kita pahami dengan seorang John Herdman. Kemudian dia juga seorang motivator yang luar biasa. Jadi di bench dia akan memberikan motivasi buat pemain cadangan yang belum bermain, ataupun di ruang ganti pemain dia akan memotivasi pemain untuk dia bisa fokus pada skema dia yang dia inginkan. Saya inginnya lu bermain kayak gini nih. Itu seorang John Herdman, dan itu memang motivatornya
motivatornya kuat banget ya di sisi seorang John Herdman ketimbang kalau kita bandingkan dengan seorang Sintayong. Sintayong itu disiplin itu harga mati buat seorang STY. Kalau Anda gak disiplin maka Anda akan dikeluarkan dari timnas. Kalau seorang John Herdman dia cerdas, kemudian dia bagaimana memotivasi para pemain-pemain timnas Kanada dan saat ini Indonesia agar mereka itu bisa membangun rasa percaya diri, membangun rasa bangga pada tanah air, dan ini adalah kebanggaan buat bangsa dan negara ini. Jadi memang ya saya rasa John Herdman tepatlah untuk menggantikan Patrick Kluivert ya yang telah dipecat oleh PSSI, dan ini adalah sebuah gambaran harapan kita masyarakat Indonesia jutaan nanti karena dia akan datang pada tanggal 11 Januari dan akan diperkenalkan tanggal 12 Januari pukul 10 waktu Indonesia Barat di Hotel Molia. Itu akan menjadi propaganda PSSI untuk dia ingin menaikkan kembali kepercayaan masyarakat, kepercayaan netizen, kepercayaan supporter kepada timnas Indonesia. Cukup menarik lah ya apa yang sudah dilakukan Exco dalam bagaimana kolektif kolegial ini melakukan perubahan-perubahan yang sangat dinamis ya. Dan saya rasa ini patut didukung, dan kita akan mengawal terus bagaimana kerja Exco PSSI dalam ya menstabilkan kondisi PSSI yang memang ya ini dalam underform ya saat ini, dan kita ingin bagaimana sebagai seorang supporter netizen ini membangun kembali timnas naik tinggi ya bersama John Herdman. Itu harapan kita, dan pada kesempatan yang lain saya juga mengatakan yang alasan PSSI memilih seorang John Herdman itu yang pertama dia membawa keluarganya ke Jakarta. Itu yang penting ya. Bagaimana seorang pelatih itu datang ke Indonesia bersama keluarganya ya. Keluarganya akan tinggal di sini, mungkin anak istrinya akan tinggal di sini. Yang kedua dia itu memberikan kesempatan pada asisten pelatih Indonesia untuk bergabung bersama timnas di Indonesia. Jadi dia hanya mungkin 1 hingga 3 orang pemain yang pelatih yang akan dibawa, dan cukup menarik dengan apa yang sudah dikatakan kepada Exco. Nanti juga di tanggal 11 dia akan datang, dan 12 pagi itu dia akan mempresentasikan apa yang akan dia lakukan pada timnas Indonesia ke depan. Kemudian dia akan mengumumkan, PSSI akan mengumumkan secara langsung, secara live dari Hotel Mulia. Biasanya dilakukan pengumuman itu, dia akan mengatakan filosofi yang dia akan pakai, kemudian dia apakah akan ada perpaduan pemain senior dan junior dalam timnas Indonesia, baik itu timnas senior ya, itu yang kita katakan untuk perpaduan timnas senior dan junior itu yang penting ya. Bagaimana, karena pemain muda itu dia akan berkembang pada masa depan dan akan tentu saja memimpin timnas Indonesia. Ya, setelah 2030 kalau kita lolos ke Piala Dunia, mudah-mudahan ya, dengan harapan kita, karena memang target yang diberikan PSSI cukup tinggi, dia harus bisa membawa timnas Indonesia lolos ke 2030 Piala Dunia. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, bagaimana seorang John Herdman, dia memang ahli strategi, dan itu harapannya ya bisa kita saksikan nanti di FIFA Series 23 Maret hingga 31 Maret 2026. Bagaimana dia akan dia bisa membaca lawan, pelatihnya menginginkan anak-anaknya itu begini, dia akan menghadapinya seperti apa. Itu yang ingin saya lihat dari skema permainan dari John Herdman selama 90 menit permainan. Kalau di sisi motivasi itu kan yang bisa merasakan hanya pemain ya. Kalau kita kan nggak bisa tahu bagaimana di ruang ganti dia berbicara seperti apa, memotivasi anak-anak seperti apa, kita nggak tahu ya. Namun harapan kita John Herdman itu bisa membawa kembali kebanggaan kita timnas Indonesia menuju ya tentu saja kita keluar dari 122 masuk ke 100 besar ranking FIFA di dunia. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda, dan juga untuk Anda yang belum like dan subscribe,
subscribe, silakan untuk melakukan like dan subscribe. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya dari Jakarta. Saya Ijil Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.